ganti password itu kan kadang pas ganti juga ada aturannya tuh, nggak boleh sama kayak kemarin gitu. Kadang kita tuh cari password 2 password aja itu juga udah struggling ya. Terus kemudian nggak bisa tuh pakai yang password yang sebelumnya, jadi kita harus cari password ketiga gitu. Pas cari password ketiga, terus kita lupa gitu. Gak boleh ditulis lagi nanti. Gak boleh ditulis lagi. Tulis terus ditempel. Wah. Bener. Kita yang lindes. Iya. Hai Yaibers, jumpa lagi di Roti Manis, rumah obrolan rutin bermanfaat dan inspiratif. Emang ada yang gak suka roti manis? Semua suka dong. Iya Dit. dong. Bersama saya Lisa, Saya Dita. kita akan pandu Yaibers buat ngomongin topik apa ya? Yang bermanfaat. Oke, cyber security, Wah, boleh. terus juga berbagai macam permasalahan teknologi kali ya. Pasti banyak banget nih Yaibers Oke. yang mau tahu lebih lanjut lagi. Yaudah yuk, kita nggak sabar kenalan dengan narasumber kita. Ada Mas Heli dan juga Mas Mas Alam. dari EY Indonesia. Apa kabar nih Mas-mas semua? Baik-baik semua, terima kasih. Hai Iber, salam kenal semuanya. Hai Yaibers, salam kenal juga. Oke. Terima kasih ya Mas Alam, Mas Heri udah mau sharing nih ke Yaibers yang pasti banyak banget penasaran dari ilmu Mas Alam sama Mas Heri. Betul. Sebelum itu boleh minta kedipnya gak? Satu gitu ya. Oke, apa Iya. itu kedip nih? Kenal lebih dekat orang penting ini. Iya, jadi sebenarnya dari background dan juga mungkin pengalamannya Mas Heli, Mas Alam, kita pengen belajar lebih jauh nih, apalagi ngomongin topiknya cyber security nih. Kan kalau dilihat sekarang ini dunia semakin bergerak, teknologi juga berubah, dan berikut dengan ancamannya ya Mas Heli gitu. Nah tapi orang berpikir, oh cyber security mah tentang IT aja, emang begitu ya? Kalau opini saya, dunia itu berevolusi dan berubah ya. Oke. Jadi kalau kita lihat zaman dahulu, bicara pengembangan aplikasi, biasanya itu ada departemennya, departemen IT. Dan di IT pun itu subdepartemen, departemen IT development. Tetapi sekarang ini udah berubah ya. Orang-orang sudah mulai membuat AI agents. Dan yang bikin AI agents tuh every employee across department. Ya. Oke. Therefore, attack surface-nya membesar, menjadi semakin luas. Semakin banyak orang yang bisa mengautomate kerjaan sehari-hari. Nah, jadi di masa depan, semua orang ini lebih rentan terhadap cyber attack atau cyber heist. Terutama karena orang tersebut memiliki akses yang legit, diizinkan akses ke dalam database perusahaan. Jadi bagaimana kita bisa memiliki large scale monitoring dan juga incident response yang well tested. Ya, jadi itu kedepannya akan semakin penting. Dan bukan hanya itu ya, zaman sekarang phishing udah lebih canggih, udah nggak nanya password. Zaman sekarang phishing cuma memprovide satu URL. Ketika diklik, kita infected. Lalu kita menjadi kendaraan buat cyber heist. Ya, jadi zaman sekarang udah nggak harus ngisi password lagi, udah nggak harus ngisi form lagi. Kita Cukup udah dengan ngisi satu form. kali klik tadi itu ya. Iya. Tadi ada ngomongin tentang AI agents, mungkin buat Yaibers yang masih belum paham nih dengan istilah itu apa ya Mas Heli? Oke. Jadi memang zaman sekarang ini kita dimudahkan dengan tools-tools yang berkembang yang lebih baru. Ya, salah satunya AI agents tadi. AI Ya, agent. jadi itu bisa kita kembangkan di desktop masing-masing. Jadi berbeda dengan aplikasi yang di-develop oleh orang lain. Oke. Yang ini aplikasinya benar-benar untuk menyerupai apa yang kita lakukan sehari-hari. Mulai dari mengecek email, mulai dari ngambil informasi dari beberapa narasumber dan beberapa online news untuk di-summarize untuk menjadi konsumsi kita sehari-hari atau mengotomatiskan pekerjaan kita sehari-hari. Jadi kita bisa meng-offload beberapa pekerjaan ke AI agents. Itu adalah tren yang sedang terjadi saat ini. Oh, berarti internal audit juga bisa ya bikin sendiri. Gitu. Jadi kita bisa mengotomatiskan beberapa pekerjaan yang rutin, tetapi tetap perlu ada human in the loop. Karena mereka kadang-kadang masih ada hallucinate, masih ada ya Perlu dikoreksi deh. ketidakakuratan, Ya. karena baru evolusi, masih bayi. Jadi perlu dijaga, jangan sampai membuat kita tersandung. Karena the human yang mengoperasikan tetap accountable terhadap outputnya. Oke. Baru berevolusi. Pra internal audit kayak gimana nih Al? Wah, tentunya juga harus berevolusi dong. Karena kita kalah tadi sama yang Ketinggalan agency. nanti. Betul. Iya, betul sekali Mbak Elisa sama Mbak Dita. Jadi peran internal audit pun juga
saat ini memang dituntut juga bisa mengakomodasi dan juga memitigasi dan juga melakukan independence assurance dan juga memberi insight untuk terkait area-area yang lagi happening ya, terutama tadi di cyber security. Dengan melihat kondisi seperti itu tentunya memang banyak yang perlu di catch up di fungsi audit internal, di mana kita tahu bersama untuk cyber security itu kan resource-nya itu kan scarce ya. Jadi bahkan antara perusahaan, antar bank itu juga saling rebutan. Nah, internal audit pun juga tidak kalah rebutannya. Kenapa? Karena pada saat internal audit spesifik ya. Knowledge dan skill-nya. Gitu. Benar, karena pada saat melakukan penugasan di area cyber security itu tidak bisa hanya sekedar orang audit internal yang biasa melakukan audit-audit lainnya. Jadi memang yang baik itu adalah pihak audit internal yang paham mengenai area yang akan diaudit. Pada saat yang area yang akan diaudit itu adalah cyber security, tentunya ya perlu yang mempunyai pengalaman di cyber security dan diharapkan juga sudah mempunyai hands-on experience di cyber security tersebut. Supaya tadi bukan hanya sekedar checklist, bukan hanya memberikan bring independence assurance, tapi bisa bring more, bring insight, foresight. Jadi kira-kira itu yang nanti mungkin akan kita diskusikan lebih lanjut yang akan lebih menarik. Dan makanya di sini kami berdua, jadi ada sisi internal auditnya dan juga ada sisi dari praktisi cybernya, sehingga kedua poin itu memang tidak bisa terpisahkan dari internal audit. Jadi ada yang mampu memahami internal auditnya dan juga mampu memahami konteks dari area yang akan diaudit tersebut. Kira-kira itu. Kan kalau standar audit bilang harus punya keahlian yang cukup ya. Betul. Paket lengkap banget El. Okay. Pasti udah mau nanya banyak ya. Udah dari tadi udah mau nanya di sini. Oke. Kita dulu? Kamu dulu? Oke. Tadi kan aku tertarik sih ketika Mas Heli bilang ada cyber haze ya. Kira-kira kalau cyber haze 5 tahun lalu aja deh versus sekarang, itu sama nggak sih mulai dari dampaknya, terus penanganannya? Menurut Mas Heli gimana? Menurut saya sangat berbeda ya. Jadi 5 tahun lalu saya umpamakan tuh masih pandemi mungkin ya. Ketika saat itu tuh banyak sekali tuh saya mendengar tuh orang dimaling OTP-nya, hilang saldo e-commerce atau buat belanja ya. Dan dompet digitalnya hilang. Tapi saldo dompet digital tuh berapa sih? Skalanya beda sih berarti. Ya, kalau dulu sama sekarang. Zaman sekarang kayaknya evolusinya ini lebih mencekam. Mereka mulai melihat saldonya kecil. Bagaimana kalau mereka bisa membypass saldo? Jadi kalau kita ingat dengan insiden tahun lalu, beberapa bank kena, waduh ada insiden BI Fast. Itu tidak merugikan nasabah ya. Itu yang dirampok banknya karena bukan dari depan. Serangannya bukan dari aplikasi mobile banking ataupun web based, tetapi langsung dari middleware-nya. Nah, berarti pelakunya bekerja sama antara orang yang sudah memiliki akses dengan orang yang memiliki knowledge untuk melakukan hal tersebut. Dampaknya jauh lebih besar karena tidak dibatasi oleh saldo nasabah. Sebetulnya ada juga yang belum dibahas di media massa ya, misalnya yang melibatkan jaringan ATM. Secara ATM network itu belum dibahas. Terkait dengan RTGS saya juga belum melihat itu dibahas, tapi it happens ya. Jadi itu berisikonya tinggi juga ya Mas Heli ya. Betul, karena tidak dibatasi oleh saldo iya betul lagi. Ya. Tapi langsung yang ada di ATM itu gitu ya. Sama juga ya. Iya, singkat cerita ya momnya ya, yang masif itu momnya. Oke. Aku kira ya karena tentu saja banknya kan juga teknologinya makin canggih dong, penanganan dan mungkin kayak dindingnya deh harusnya kan juga lebih makin canggih dong. Ternyata masih bisa ya, bobol juga gitu. Ini pertanyaan bagus sekali. Memang 10-20 tahun yang lalu kita percaya pada dinding. Dinding itu kalau oleh orang cyber disebutnya firewall. Kita mengatakan di luar sana jahat, di dalam sini baik. Tetapi bagaimana kalau pelakunya di dalam? Nah, ya udahlah baba itu mah. Mindset firewall itu sudah tidak cukup. Ya harus sedikit lebih advance dari itu. Tapi memang ini mungkin
banyak orang kan memikirnya bagaimana untuk comply ke regulasi. Sedangkan dari sisi cyber kita cenderung akan evolusi kepada kebutuhan bisnis. Meskipun regulasi hanya meminta A, B, C, tetapi kalau bisnis sudah membutuhkan D, E, F, ya mungkin udah saatnya untuk kita mengconsider apakah kita hanya cukup sampai level tersebut atau kita perlu upgrade. Nambah tadi SDM. Upgrade tuh berarti nggak hanya dari sisi tim dari cyber security aja, tapi dari internal auditor nih, si penjaganya itu juga harus terus update ya berarti. Betul sekali Mbak Dita. Jadi dari sisi internal auditornya pun perlu update. Jadi sebagai contoh yang tidak semuanya ya, saya rasa juga mungkin beberapa bank atau banyak bank itu sudah cukup advance terkait dengan IT auditnya dan juga IT cyber security-nya. Namun mungkin beberapa yang memang masih istilahnya perlu ditingkatkan itu dan juga cyber security talentnya itu memang perlu dihadirkan atau perlu ditingkatkan. Itu mungkin bisa terjebak pada saat sebagai contoh kita kalau misalnya internal audit yang tipikal itu kan melihat apakah ada desain rancangannya, apakah ada SOP-nya, kemudian key activities-nya apa, key control-nya apa saja, key checklist-nya itu kan. Nah, pada saat kita melakukan penelusuran itu, SOP ada, key activities ada, kita identifikasi, checklist-nya ada. Kemudian dari situ itu namanya common internal control, itu namanya rancangan, ya kan? Rancangan ada, terus kemudian diperiksa pelaksanaannya SOP-nya ada, terus kemudian checklist-checklistnya itu dilaksanakan, ada juga evidence-nya, baik-baik aja tuh comply gitu. Nah, tapi ternyata sekarang itu bukan hanya itu saja. Kenapa fungsi audit internal mempunyai kemampuan dan kompetensi yang cukup di area yang spesifik tersebut, contohnya cyber security, dia perlu melihat SOP-nya itu updated atau tidak. Jadi ternyata checklist-nya udah centang semua. Tapi pada saat kita telusuri lebih lanjut, itu SOP-nya sudah outdated gitu. Jadi kita men-checklist ke sesuatu yang sudah outdated. Sedangkan kalau cyber itu hitungan bulan aja udah berkembang pesat. Nah ini mungkin bukan 2 tahun deh, setahun lah. Kan biasanya kalau normal business as usual itu proses mengupdate itu setahun ya. Ya minimum setahun di relook gitu ya. Nah pada saat terkait dengan cyber, mungkin belum jangka waktu setahun nih, tapi 2-3 bulan belakangan berkembang pesat. Mungkin prosedur bagaimana menjaganya, bagaimana teknik untuk melakukan pengamanan, dan juga bagaimana teknik untuk melakukan tadi istilahnya preventifnya seperti apa, itu sudah outdated. Nah, pada saat fungsi audit internalnya itu tidak berkembang ataupun tidak improve, mungkin akan terjebak bahwa ini masih tetap baik-baik saja. Padahal sebenarnya kalau misalnya internal audit yang diterjunkan itu memang hands-on di area cyber security, mungkin dia bisa melihat bahwa ini semua ada, tapi ini loh prosedurnya ini nggak up to date. Ini harusnya sudah memakai mungkin firewall yang versi terkini, ataupun mungkin teknik untuk melakukan authentication-nya harus lebih yang up to date sekarang, seperti itu. Atau misalnya contoh misalnya saat ini kita sering memakai password ya. Password dengan berbagai key, ada misalnya ada angka, ada nomor, ada terus kemudian karakter, terus juga harus diupdate setiap 3 bulan harus beda-beda, banyak itu. Tapi tetap judulnya password. Nah, mungkin sekarang trennya itu bukan cuma password aja, mungkin udah lebih ke passkey ataupun ke mungkin biometric authentication, ataupun mungkin di pairing dengan device yang dipakai. Jadi kalau password misalnya dipakai, itu passwordnya benar, itu masuk. Dipakai di device yang lain, di tempat yang lain, itu bisa tetap masuk. Nah kalau kita bisa pakai produk-produk tertentu yang available di web, itu kadang kalau ada kita misalnya akses dari device yang beda, kadang suka ada notifikasi tuh. Nah itu bisa dijaga tuh saat ini tuh, authentication kita dengan device kita. Jadi pada saat authentication kita itu kita login di device kita baru bisa. Tetapi kalau di login di device yang lain itu tidak akan masuk. Nah
model-model seperti itu memang yang sesuatu yang perlu aware nih. Itu sebagai contoh kecil. Nah, banyak sekali area proses dan juga teknik dari cybersecurity yang berkembang cukup pesat, yang dimana supaya fungsi audit internal itu bisa bring value dan bring insight, tentunya memang perlu diterjunkan orang yang capable untuk melihat hal-hal kecil dan spesifik, namun itu mungkin bisa krusial. Jadi kira-kira untuk internal auditnya seperti itu. Aku tarik garisnya deh ya. Kan kalau ngomongin audit itu biasanya identik dengan risk control ya. Kalau kayak gini, berarti harusnya apakah risk profile Abang harus bergeser juga nggak sih? Iya, jadi kalau saya dari sudut pandang internal audit, jawabannya memang istilahnya tak terhindarkan. Jadi seperti saat ini kan di GIAS pun juga dengan adanya topical requirements terkait cybersecurity, itu mengarahkan ataupun memberi panduan bahwa cybersecurity itu merupakan apa istilahnya topik ataupun area yang high risk gitu, ataupun menjadi concern bagi seluruh perusahaan, karena untuk GIAS itu kan untuk umum ya, seperti itu. Jadi makanya dikeluarkan topical requirements untuk yang cyber. Kenapa? Karena most likely semua perusahaan itu akan terekspos akan hal itu, sehingga cyber security topical requirements itu juga kita bisa melihat menjadi suatu yang penting ya di GIAS. Dan juga ada keperluan bahwa annual audit plan-nya itu pun juga perlu mengconsider aspek tersebut. Nah, selain topical requirement cyber security kan juga ada lagi yang lain. Nah, itu yang sudah terpilih tuh, yang kemungkinan itu memang widely perusahaan atau entity itu akan terekspos. Nah, jadi fungsi cyber security ya menjadi suatu yang menjadi krusial saat ini. Dan tentunya dari sisi risk itu sudah it goes without saying, itu menjadi levelnya naik tuh, menjadi yang mungkin udah nggak mungkin lagi loh. Jadi itu mid ya di menengah ataupun di high risk, seperti itu kira-kira. Mau tambahin Pak Mas Heli? Iya, kalau saya sih pada dasarnya kita perlu membedakan antara tahun yang dulu dengan tahun yang sekarang ya. Jadi yang dahulu kita anggap low risk, bisa jadi sekarang sudah tidak low risk lagi. Contohnya password complexity dulu dianggap mengamankan sistem komputer. Tapi zaman sekarang password sekompleks apapun juga, kalau sudah dijual di dark web, maka itu bisa di copy paste dan orang masuk gitu. Itu udah tidak mengurangi risiko dengan baik ya. Jadi sekarang sudah kita perlu mengadopsi yang lebih advance seperti yang Alam ceritakan tadi, ya phishing resistant, FIDO2, ya passkey. Itu semua adalah contoh-contoh yang phishing resistant yang kalau kodenya bocor nggak bisa dipakai sama orang. Ya, jadi bagaimana kita meminimalisir risiko tanpa membuat kerjanya repot. Ya, kerjanya tetap sama, tapi risikonya direduksi karena likelihood yang sudah jauh lebih kecil, tidak bisa dipakai dari perangkat-perangkat lain. Kalau tidak, jangan kaget username password kita dipakai sama orang dari Eropa Timur atau orang dari belahan dunia mana. Ya. Tiba-tiba ntar muncul lagi transaksi misalnya. Ya, karena ini real apa ya, pengalaman real ya, dalam arti kita dikasih aturan password tuh, password harus diganti, kita ganti itu. Kadang maksudnya ini pengalaman pribadi ya, ganti password itu kan kadang pas ganti juga ada aturannya tuh, nggak boleh sama kayak kemarin gitu. Kadang kita tuh cari password 2 password aja itu juga udah struggling ya. Terus kemudian nggak bisa tuh pakai yang password yang sebelumnya. Jadi kita harus cari password ketiga gitu. Pas cari password ketiga, terus kita lupa. Gitu. Gak boleh ditulis lagi. Gak boleh ditulis lagi. Tulis terus ditempel. Wah. Bener. Kita yang lindes. Iya. Nanti. Bener, dan passwordnya itu kan juga harus ada angka, ada huruf, ada spesial karakter. Bayangan repotnya ngapalin kan. Iya. Nah, tapi ternyata tadi Mas Heli bilang, ternyata itu seribet apapun, sekompleks apapun, pada saat udah diambil ke dark web, ya orang tinggal copy paste aja dengan gitu, mudah. dengan mudah gitu. Ya kira-kira realitanya seperti itu, Mbak Elisa, Mbak Dita. Luar biasa banget ya, Le. Jadi emang semakin berisiko, semakin kompleks. Tapi kan juga ada aturan baru ya, yang dari betul. PADK yang diterbit oleh OJK 2026 ya. Iya. Nah,
Gimana sih dengan adanya aturan tersebut untuk internal audit nih, apa sih dampak paling signifikannya? Iya, pertama PADK itu kan merupakan pemahaman saya itu aturan yang lebih detail ya dari SE yang sudah ada, dan memang PADK 1 2026 itu memang cukup detail tuh, preskriptif, dan which is itu kalau menurut saya itu it's a good thing gitu ya. Jadi yang sebelumnya itu bahasanya mungkin arahannya umum, nah ini sudah lebih preskriptif, bahkan di situ sudah ada penjabaran perlu apa yang ada gitu, perlu apa yang ada ya. Contohnya misalnya untuk penyelenggaraan TI itu dilihat ada dari sisi governance-nya, terus kemudian ada sisi manajemen resikonya, dan juga sisi operasional TI-nya, dan kemudian nanti ada lagi bagian-bagian yang lain. Kemudian juga menekankan di PADK itu adalah terkait dengan pengelolaan third party risk ya, terkait dengan PPJT bahasanya ya, pihak penyelenggara jasa TI gitu. Nah, kan saat ini kan kita juga paham ya, contoh tadi misalnya fungsi cyber security itu kan scarce gitu kan. Mungkin tidak semua bank itu mempunyai specialty itu. Nah, mungkin bisa di compensating dengan melakukan kerjasama dengan partnering dengan perusahaan yang ahli di bidang cyber security ya misalnya. Nah, pada saat bekerjasama itu kan tentunya perlu ada rule dan juga aturan-aturan untuk bisa menjaga keamanan dari perusahaan yang meng-hire tersebut. Nah, itu hanya sebagian kecil, belum lagi nanti jasa-jasa TI yang lain yang diperlukan oleh bank ya, misalnya jasa mungkin cloud service, jasa mungkin pengelolaan aplikasi dan sistem dan sebagainya. Nah, itu di PADK itu diatur cukup detail seperti itu. Nah, dan juga di PADK itu terintegrasi juga di situ, selain penyelenggara TI-nya ada juga di bagian audit internnya. Seperti itu. Dan di audit internnya itu pun juga cukup detail, dan juga salah satu advantage-nya itu membawa fungsi audit internal itu bukan cuma hanya sekedar checklist. Jadi di setiap komponen-komponen dari penyelenggara TI itu, di situ ada fungsi ataupun ada peran audit internal di PADK tersebut. Ya, contohnya misalnya terkait di manajemen risiko, di situ juga ada fungsi audit internalnya, tentunya terkait dengan risk base-nya ya. Risk internal audit kan risk based internal audit. Kemudian juga misalnya terkait dengan PP JTI tadi gitu ya, pihak penyelenggara jasa TI, itu pun juga ada ada aturan terkait dengan peran dari fungsi audit internal ya. Terus kemudian ada juga terkait dengan area-area yang lain yang memang ada involvement dari fungsi audit internal. Jadi lebih preskriptif seperti itu. Jadi saya melihatnya positif terkait dengan PADK 2026 ini. Gitu. Nanti YIB baca deh, karena kalau nggak baca langsung bingung kali ya. Betul. Dan saya rasa untuk bank, karena itu aturan dari OJK, pastinya wajib baca. Ya, wajib baca, dan tentunya itu bagus sekali sih kalau menurut saya. Jadi bahkan yang tadinya udah mengerjakan jadi lebih lebih aware bahwa memang seperti ini waktu belum ada panduannya gitu kan. Nah, apalagi yang memang sebelumnya itu mengerjakan karena itu bahasanya umum, jadi mengerjakannya bebas, sehingga sekarang jadi ada paling nggak ada panduan minimumnya. Saya mau menambahkan sedikit konteks. Jadi kadang-kadang regulasi mintanya sampai level ABC katakan. Tetapi bisnis kadang-kadang butuhnya DF. Misalnya, saya sudah melakukan third party risk assessment. Tapi ketika resiko dari third party itu naik, apakah saya tahu atau tidak? Ya, bisa jadi resiko dia naik. Nah, jadi ada salah satu yang biasa kita lakukan buat klien atau kita sebutnya TPRM. Nah, itu kalau kami yang melakukan, kami juga melakukan scanning terhadap yang disebut threat intelligence. Threat intelligence itu melihat komponen apa yang sering di-attack di belahan dunia mana,
dan juga siapa saja yang sudah mulai dijual datanya di dark web. Seandainya salah satu third party kita itu sudah dilelang aset-asetnya di dark web dan menggunakan komponen yang sudah rajin untuk diserang, itu risikonya naik. Ya, sebelum siklus tahunannya berakhir. Jadi yang namanya third party risk assessment bukan hanya dilakukan ketika awal kontrak, tapi juga selama dia masih melayani kita. Mana tahu bisa diputus di tengah jalan kalau ternyata sudah kejadian dan dijual tadi ya. Ya, betul. Dan itu diatur di PADK tuh untuk yang third party risk management itu pengelolaan jasa pihak ketiga. Itu salah satunya yang perlu ada klausul untuk tadi misalnya hak untuk mengaudit, hak untuk mereview, hak untuk melihat dan monitor kinerjanya dan sebagainya yang tentunya memang mengamankan dari bank yang meng-hire pihak ketiga tersebut, dan juga saya rasa untuk pihak ketiga itu pun juga lebih jelas gitu kan roles and responsibility-nya. Jadi seperti itu. Mungkin aku mau membridging ya. Kadang-kadang kan kita ngomongin cyber security itu bisa jadi pengertian sama tim yang lebih teknis dengan manajemen beda nih. Ada nggak sih gap yang sering ketemu dari sisi kacamata sebagai konsultan ya, Mas Heli, Mas Alam? Mungkin brief sharing kali untuk hal itu. Gap itu sering terjadi ya, karena memang dan kadang-kadang yang dipikirkan oleh orang bisnis ini adalah cost ya. Ini adalah just for the sake of compliance. Padahal sebetulnya ini accountability kita bagaimana melindungi nasabah, melindungi layanan perbankan. Jadi sebetulnya ini ada risiko operasional yang besar. Kenapa? Kalau kita tidak lakukan, ada 3 risiko. Risiko pertama lumpuh secara operasional. Risiko kedua terjadi manipulasi data yang tidak bisa di-recover. Dan risiko ketiga adalah data breach yang tersebar di mana-mana. Jadi cyber security sekompleks apapun, risikonya 3 itu. Ya, either lumpuh atau manipulasi data besar-besaran atau transaksi sensitif dan data bocor. Jadi hampir semua bisa dikategorikan ketiga ini. Anyway, kalau 3 ini kita tidak bisa accept sebagai risiko yang masuk dalam appetite, then we need to mitigate or reduce the risk. Oke. Iya, kalau dari sisi internal auditnya itu juga cukup unik juga nih. Jadi pertama ada perbedaan persepsi, dalam arti internal audit, kalau sebagai praktisi internal audit kan pasti tahu ya, internal audit itu bring value terhadap suatu entitas ya, terus kemudian melakukan jasa independent assurance dan memberikan advisory ya untuk keterpenuhan objektif dari suatu entitas itu menjadi lebih tinggi gitu kan ininya. Nah, mungkin di pihak user ataupun proses ownernya ya itu mungkin ada pemahaman mereka istilahnya lebih ngeliat internal audit itu sebagai pengawas, pemeriksa, kemudian checklist, terus kemudian yang nanti kalau ada kekurangan jadi temuan seperti itu. Nah, pemahaman-pemahaman seperti itu kadang menjadi istilahnya challenging di lapangan gitu. Dimana sebenarnya pada saat komunikasinya sudah cukup baik, makanya pada saat ada proses internal audit tuh saat ini perlu ditekankan bukan hanya proses orang yang melaksanakannya itu kompeten, terus kemudian pelaksanaan fieldwork-nya juga benar, tapi pra-auditnya itu pun juga sudah dibangun bahwa pada saat mau masuk ke area tertentu, terus ke proses owner tertentu, ke departemen tertentu, itu komunikasi seperti itu perlu terjalin supaya tahu nih bahwa internal audit itu bukan hanya sekedar memeriksa, tapi dia mempunyai tujuan juga untuk bring value, untuk memberikan insight, dan juga untuk memberikan point improvement untuk juga kebaikan seluruh komponen di bank. Tentunya nanti untuk pemenuhan langkah strategis bank itu bisa lebih tinggi ketercapaiannya, goals-nya, objektifnya, di mana saat ini pun juga sudah dielaborasi dengan konsep manajemen resiko dan IRM, dan di situ nanti salah satunya ada resiko cyber security. Seperti itu kira-kira. Wah, seru banget tadi ya. Dita masih ada pertanyaan gak nih? Wah, aku udah dapat ilmu banyak nih. Oh, oke. Tapi aku masih mau nanya. Satu lagi boleh ya? Boleh. Nah, kan setiap organisasi pastinya pengen bertransformasi nih, Mas Heli, Mas Alam. Betul. Kalau dilihat dari kacamata cyber security juga, gimana sih kalau kita mau
menjadi bertransform ke yang governance-nya bagus dari sisi cyber security-nya? What should we do? Kalau menurut aku sih kita perlu berpikir beyond compliance. Compliance itu bare minimum, tetapi ada juga leading practice. Misalnya, kalau dahulu itu kita fokusnya kan ke identification, prevention, detection, response, sama recovery. Setelah COVID ternyata banyak yang kena ransom. Muncullah suatu pakem baru yang bernama Zero Trust yang dipopulerkan di Amerika, menjadi populer setelah COVID. Ya, orang menjadi merasa, waduh inilah dia pakem yang kita butuhkan. Lebih daripada yang standar. Dan tahun 2026 ini, kita dapat hal baru lagi, bukan pandemi COVID. AI agents dan Frontier AI lahir. Frontier AI ini membuat segala sesuatu lebih mudah dan lebih cepat untuk dieksploit. Muncullah pakem yang baru dari Five Eyes. Ya, sekarang itu orang sudah bukan bicara strateginya patching lagi, tapi bagaimana harus patching at scale. Ya, jadi udah nggak bisa ditawar-tawar lagi. Tiba-tiba hal yang tadinya itu prioritas based menjadi mandatory. Terus ada beberapa hal juga yang kita perlu pikirkan ya. Misalnya orang-orang yang sudah diberi akses, apa saja yang mereka lakukan dengan aksesnya gitu ya. Behavior analytics menjadi sangat penting di era yang akan datang ini, era AI agents. Karena yang tadinya orang mengakses hanya segelintir data sehari, dengan agents dia bisa mengakses ribuan data sehari untuk kebutuhan kerja. Tetapi ada juga orang yang melakukannya dengan terpleset dan kecelakaan. Bagaimana membedakan dua orang yang sama-sama bekerja ini? Ya, itu tentu kita membutuhkan sesuatu perlindungan yang evolve juga. Ya, jadi jangan hanya evolve dari sisi operasional, evolve juga dari sisi pertahanan. Tadi juga benar sih. Kalau dibilang yang insiden yang tahun lalu itu Pak, berarti kan gimana bisa, mungkin aksesnya kita bisa cek ya. Apakah dia siapa yang melakukan, dengan adanya lebih banyak lagi kontrol dari sisi aksesnya tadi ya, yang kita enhance dan kita develop lagi. Exactly. Jadi bukan siapa yang punya akses, tapi apa yang mereka lakukan dengan aksesnya. Dan saya boleh titip satu? Boleh. Ya, audit trail jangan ditaruh di sistem. Audit trail taruhnya di remote logging, supaya pelakunya tidak bisa menghapus jejak dan pelakunya tidak bisa mengubah jejak. Ya. Itu penting ya. Taruhnya di remote ya, jangan di dalam. Ditaruh di remote yang juga mempunyai security yang kuat. Jadi saya contohkan, kalau kita punya CCTV, jangan taruh di flash disknya, taruhlah di tempat yang jauh, supaya malingnya kalau menghancurkan CCTV kita punya datanya. Betul. Oke. Wah, ya Iber sebut ilmu yang luar biasa banget ya. Dan on top of that, kalau ngomong transformasi, tentunya butuh dukungan tone from the top. Dan itu sejalan dengan yang PADK tadi, memang ada sisi tata kelolanya, governance-nya, di mana tata kelola itu sudah cukup spesifik tuh. Ada tugas tanggung jawab dari direksi, tugas tanggung jawab dari komite TI, tugas dan tanggung jawab dari satuan pelaksana TI-nya. Nah, salah satu contoh singkatnya, tugas dari direksi adalah melakukan penerapan TI, memastikan sumber daya itu tersedia dengan level kompetensi dan juga jumlah yang cukup dan juga infrastrukturnya. Nah, ini tadi mendukung yang tadi Mas Heli sebutkan. Semua yang disebutkan Mas Heli tentunya itu butuh sumber daya, ya kan? Apakah itu orangnya, apakah itu infrastrukturnya? Ya tadi misalnya kalau harus ditaruh di remote, berarti kan harus ada sesuatu yang infrastruktur yang di remote tersebut, aset yang di situ. Nah, itu perlu dukungan dari tone from the top. Nah, tone from the top itu dengan adanya PADK yang baru ini, dia sudah spesifik ada tugas dan tanggung jawabnya. Dan juga ada mekanisme untuk melakukan pelaporannya nih. Jadi memang sudah eksplisit diberikan arahan supaya tone from the top itu ada tugas dan tanggung jawabnya secara tertulis, dan juga nanti mekanisme pelaporannya dan juga eskalasinya itu juga perlu sampai ke tone from the top juga, seperti itu, sehingga nanti aspek cyber security ini secara holistik ya, dari sisi tadi operasional TI-nya bahkan sampai ke top levelnya itu juga menjadi pusat perhatian, tentunya dengan tadi melakukan
integrasi dengan manajemen risiko keseluruhan dari dari bank tersebut. Kira-kira seperti itu. Oke. Luar biasa banget El. Jadi secara governance-nya dari OJK, dari GIAS itu sudah mengatur nih untuk cyber security. Jadi tinggal auditornya aja harus banyak belajar, bertransformasi dan juga mengembangkan ilmu. Betul. Tadi kalau misalkan aku sum up ya, sebenarnya cyber security itu merupakan tanggung jawab dari semua lini, semua bagian dari organisasi. Memang tadi teknologi berevolusi, ancaman atau cyber hash juga makin ada, tapi fungsi internal auditor sebagai trust yang nggak bakal bisa berubah sih. Betul. Ketika ada trust di situ, ketika sudah dibentuk fungsi dan juga yang harus terjaga di mana auditor membantu untuk organisasi, nah itu yang nggak bakal pernah hilang sih dan nggak akan pernah berubah. Gimana organisasi bisa patuh tapi dia bukan karena takut atau karena disuruh, tapi karena memang kesadarannya gitu. Betul. Dan tips tadi juga aku teringat banget nih, 3 resikonya tadi apa masih tadi? Bisa data bocor tuh yang terakhir, terus manipulasi data sama lumpuhnya. Paling serem saya yang lumpuh, makanya saya terakhir. Lumpuh berarti kan company-nya atau organisasinya sendiri udah nggak bisa do nothing lah ya. Ya udah bye lah itu mah kalau kayak gitu. Oke, jadi IAIBers belajar banyak cyber security PADK 1 2026 sampai dengan kita terus evolve diri kita. Mungkin segitu dulu kali ya Dit ya. Iya, kalau IAIBers masih mau bertanya silahkan tulis boleh di kolom banget. komen. Nanti kita akan sampaikan ke Mas Heri dan Mas Alam. Ya, dengan senang hati. Boleh ya. Dan jangan lupa untuk terus saksikan episode berikutnya Roti Manis setiap hari Jumat setiap bulannya di minggu kedua. Jangan lupa juga follow semua sosial media IAIB Indonesia dan juga website IAIB. Oh iya, like, subscribe, dan juga share juga ya informasi dari IAIB Roti Manis. Nanti akan kita kasih hadiah ya. Kalau komennya bagus. Oke. Kita mau terakhir kali thank you ya Mas Heli. Sama-sama. Mas Alam untuk Terima sharingnya. kasih Sama-sama. atas ilmunya yang luar biasa. Oke. See you IAIBers semua. Sama-sama. Sampai jumpa kembali. Sampai See you. jumpa.